Hooligans. Kembali lagi di sesi kesayangan kita semua, Ask Pangeran Podcast, di mana pandit muda Indonesia kebanggaan kita, penulis sepak bola Pangeran Sian, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di Twitter. Jangan lupa kuis ini diadakan setiap sesi pertanyaan ini diadakan setiap hari Senin siang, di mana kalau mau bertanya kepada pangeran yang baik hati ini, cukup nge-tweet ke Bola Total dengan hashtag #AskPangeOnPodcast. Untuk spellingnya lihat aja akunnya, malas gue ngejanya. Imam Setiawan @Caki_Caki. Katakanlah Bale pergi musim depan, kira-kira perubahan apa yang akan terjadi di Spurs? Masihkah Spurs sebaik ini? Perubahan apa yang terjadi? Pertama, perubahannya yang nggak ada Bale itu jelas. Oke, obvious. Yang kedua adalah apa tadi pertanyaannya? Apakah Spurs akan sebagus ini? What will happen? Perubahannya apa dan apakah Spurs akan tetap sebaik ini? So he's asking you to look into the future. What will happen? Oke, jadi gue diminta jadi dukun gitu ya? Yes, Nostradamus. Nostradamus atau Indonesia Jayabaya gitu ya? Jayabaya, jangan kak. Oke, apakah Spurs akan sebaik ini? Gue rasa sih kalau misal Spurs ngejual Bale, harganya bakal gila-gilaan dan mereka bakal punya uang yang cukup untuk bisa membeli penggantinya. Karena kita tahu tidak seperti tetangganya di London Utara bahwa Tottenham tidak punya tidak begitu getol untuk menyimpan uangnya rapat-rapat gitu dan turnover cepat. Jadi kalau ada uang datangnya dibelanjain lah bisa. Dan Daniel Levy, CEO-nya Spurs sih cukup oke ya di transfer market gitu. So ya, gue rasa sih ya akan berubah, tapi Spurs akan dapat penggantian menurut gue. Gua kembangin dikit dan pertanyaan Imam Setiawan ini. Penggantinya kira-kira siapa? Kalau lo di posisi Levy dan lo, let's say dijual ke Madrid 70 juta kali ya lot of money, lo akan beli siapa aja? Kalau gue jadi Levy, ya kita main FMF dikit. Gue akan nanya, lo jual Ronaldo nggak gitu? Gue bakal nanya gitu nih balik kan? Apa kita tukeran aja gitu? Atau kalau paling enggak, gue dapet Angel Di Maria deh ke gue gitu kan? Angel Di Maria itu masih masuk akal, masih bisa gitu. Tapi kalau mau dapet pemain yang kayak Bale lagi sih, nggak ada sih yang kayak dia menurut gue sekarang. Karena Bale sama Ronaldo tuh kan mirip tuh kan permainannya kan. Yang kayak mereka lagi sekarang sih belum ada. Kalau misalnya untuk memperkuat aspek-aspek lain di tim itu selain mengganti, 70 juta lo bisa beli banyak pemain kan? I mean, Swansea jual Spurs beli striker sih, yang lebih berguna dan lebih bermakna daripada Emmanuel Adebayor. Karena Adebayor lo punya vested interest gitu pas ngomong. Aduh, punya vested interest gitu. Adebayor tuh yang menonjol dari permainan belakangan ini cuma rambutnya doang. Gitu. Jadi kita butuh striker. Soalnya gue bukan fans Spurs, tapi Spurs butuh striker yang menonjol permainannya dan bukan rambutnya. Oke. Mudah-mudahan ada, pastinya ada. Oke. Dan bukan Jarvinho. Rambutnya juga menonjol. Ini dari Yusuf Pangestu. Inline, pertanyaannya masih membutuhkan kekuatan mistik lopang. Ask Pangeran Podcast. Apakah pengaruh negatif? Jadi what's the negative influence ya? Sejarah misteri Camp Nou, something yang di masa lampau dan ada misterinya bagi Milan di laga 13 Maret dini hari melawan Barca. Oke, jadi ini kalau tadi jadi dukun nih sekarang jadi tukang tenung gitu jadi ya. So, si penyihir gitu jadi. Yes. Oke, pengaruh negatif. It's a funny question. Gue suka bingung sih, gue juga kayak niat lo yang harapin dari gue jawaban macam apa sih gitu mas. Terus saat lo nanya kayak gini gitu. Oke, tapi peramal muda Indonesia. Tapi bukan pandit muda Indonesia, ini peramal muda Indonesia gitu kan. Tatap mata saya. Enggak, yang dia mau nanya pasti adalah kira-kira track record-nya kemarin gimana gitu kan. Milan gitu kan, emang butuh extra effort sih. I think kata misteri ini yang sebenarnya bikin kita nggak nangkep pertanyaan apa. Ya itu karena itu kayak pertanyaan Indonesia mesti dimistikin semua. Iya, misteri gitu ya gitu. Oke, karena gue baik, gue bisa menjawab pertanyaan lo. Sejarah dan statistik, lo percaya nggak percaya gitu kan, kalau bilang cuma angka-angka doang tapi selalu punya pengaruh kepada sebuah pertandingan. Tapi apakah itu menjadi yang utama dan apakah itu negatif dan apakah itu misteri? Kabut Camp Nou. Lo tau nggak nih, gue kebayang sekarang ada suara
serigala pada di belakang itu nggak ada. Itu gue rasa tidak begitu berpengaruh. Oke, next question. So the answer is a simple not really ya. Phil Kautsar mungkin Muhammad depannya. Seringkali Manchester United bermain tidak enak dilihat, tapi menang. Apa lo percaya itu adalah sebuah taktik? Oke. Kalau gue berusaha memahami logika yang nanya adalah, jadi ada suatu hal yang lazim seorang pelatih itu sebelum pertandingan, oke, kita main hari ini, kita berencana untuk tidak enak dilihat, tapi menang. Jadi jangan gaya-gayaan, umpan dribble, yang penting kita menang. Jadi emang ada gitu pelatih kayak gitu kan? Tony Pulis mungkin aja kan? Apa? Mungkin bagian dimana dia bilang tidak enak dilihatnya sih enggak kan? Menurut dia itu enak dilihat mungkin. Iya, shit ya. Cuman gini, no. Kalau lo mau nanya adalah apakah permainan yang efektif tapi tidak indah itu menghasilkan kemenangan? Iya, Tiki Taka, Joga Bonito itu salah satu cara untuk bisa menang. Itu satu taktik, tapi bukan satu-satunya cara. So, pada intinya yang ingin dicari adalah kan gimana caranya menang kan, bukan gimana caranya main cantik gitu, kayak gitu. Jadi karena nggak ada pelatih yang menanamkan kepada para pemainnya hari ini kita nggak perlu main cantik, yang penting ugly tapi yang penting menang. Yang penting menang. Jadi gue rasa nggak kayak gitu. Ini gue berusaha baik-baik aja jawabnya biar lo nggak tersinggung. Agak subjektif juga. Gue nggak yakin yang juga nggak sebegitunya nggak enak dilihat sih. Tapi dapat DM jangan sampai disebut sih namanya. Oke. Pangeran Sian, apakah sebuah kencan yang ideal menurut lo? Itu yang nanya cowok apa cewek? Cewek sih. Cewek, oke. Ntar gue nanya sama lo siapa yang Oke. kencan yang ideal. Ya, kencan yang ideal from start to finish. Kayak gini, tipikal malam minggu gue adalah gue nonton bola. Oke. Gitu. Jadi semua jadwal gue itu disesuaikan sama jadwal bola. Gitu. Jadi kalau gue sempet ngomong sama lo, ntar gue cek jadwal gue dulu, itu maksudnya adalah ntar gue lihat Man United main hari apa dan jam berapa gitu. Jadi if you wanna date me gitu kan, by all means necessary gitu kan, ya pastiin aja bukan pas jam Man United lagi main gitu. Ya, jadi semua jadwal gue disesuaikan sama sepak bola. Nah kalau soal cewek dan bola gitu kan, gimana sih cara lo bisa menentukan mana yang jadi prioritas gitu? Jadi gini, dulu gue pernah pacaran beda agama gitu. Terus gue pacaran beda agama, terus gue stres gitu kan, karena gimana pas putus gitu. Gue sebagai orang yang beriman gitu, gue sempat goyah gitu, kayak mikir kayak apa gue pindah agama aja gitu ya. Aku pindah agama, cuman gue mikir-mikir gini, entar. Kalau ada situasi di mana gue harus milih antara bola sama cewek, gue milih bola. Masa sekarang misalnya Tuhan sama cewek, gue milih cewek gitu kan nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus set secara benar apa yang jadi prioritas. Yang satu adalah bola, Tuhan baru cewek gitu. Jadi kita harus set prioritas sama cewek itu belakangan aja lah. Nggak begitu penting. Kalau dia bisa diajak kooperasi untuk nonton bola bareng-bareng, itu bagus. Tapi kalau enggak, ya silahkan mencari yang lain aja sih gitu. So you heard it straight from the mouth. Kalau nggak kuat dengan jadwal pertandingan Manchester United yang dijadikan Bami sebagai patokan, don't date him. Yes. Resti Mulyadi, Restimul, melihat sisa 10 game lagi selain jimat keberuntungan. Ini kayak temanya mistik. Ini gaib sekali ya. Ada misteri negatif, jimat keberuntungan gitu kan. Lo kenapa nggak nyawa hari panca aja nih suruh ngomong di sini apa? Kalau nggak kayak gendeng pamungkas gitu. Iya. Gak berada musik bener. Apa yang dibutuhkan Wenger biar masuk top 4 BG? Gua ngerti BG, top 4. Jadi selain jimat perundungan, apa yang dibutuhkan? Benda mistik apa lagi yang dibutuhkan? Keris mungkin ya buat Arsene Wenger. Tapi jadi kayak jimat perundungan. Realistically. Realistically. Jimat perundungan apa yang diperlukan sama Arsene Wenger? Selain jimat perundungan. Betul. Jadi yang lainnya actually percaya Arsene Wenger punya jimat keberuntungan. Dia punya susuk gitu lo tau kenapa Wenger selalu pakai jaket panjang gitu? Di jaket tuh ada susuk, gue yakin tuh. Jadi gitu ada jimat di dalam jaketnya gitu kan. Gitu ya.
Selain jimat keberuntungan, profesor ekonomi gitu. ekonominya jimat keberuntungan. Kenapa akan bisa jadi ya, superstitious? Yes. Tapi selain jimat keberuntungan Arsene Wenger butuh apa? Dia sih butuh sebenarnya kalau buat gua butuh kelapangan dada sih. Untuk mengakui bahwa timnya underperform dan juga untuk menyadarkan para fansnya bahwa memang kita tidak berprestasi sebaik dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Gue rasa gue bukan satu-satunya orang yang mikir bahwa mungkin Arsenal lebih bagus nggak lolos Champions League. Gue kan juga ada fans Arsenal yang mikir gitu. Kenapa? Ada ya? Ada, gue kan juga ada. Kenapa? Biar sadar tau lo, biar sadar bahwa tim kita sudah gagal gitu. Mari kita bangun dari awal lagi. Kita tim besar, punya potensi besar. Kita harus berprestasi gitu. Nggak cukup cuma peringkat 4 doang, nggak cukup cuma masuk Champions League doang. Gitu. Gue rasa itu yang harus dilakukan Wenger. Selain tentunya membandingkan jimat keberuntungannya setiap malam Jumat, setiap malam Jumat Kliwon, seperti itu. Jadi itulah kiat-kiat bagaimana menang pertandingan sepak bola secara gaib dan mistik. Kalau jimat keberuntungan di jaket, it has not really been working ya, karena kayaknya dia sering banget pakai jaket, tapi musim ini sering banget kalah kan. Iya, Wenger keras kepala juga bukan dalam hal sepak bola aja, tapi juga dalam hal mistik juga. Dia belum konsultasi lagi sama paranormal langganannya dia. And about the point, kalau mungkin Arsenal mesti kalah, mungkin it's like that quote di film The Dark Knight, you know, the night is always darkest before the dawn. Jadi memang Arsenal harus jaga dulu, panggil lagi, you know, you never know. Gini, gue harus mengklarifikasi dulu bahwa apakah gue anti fans Arsenal gitu? Are you? I don't think so. Really? I don't think so. Okay. Kalau menurut gue secara universal, secara global, secara general gitu, I know some Arsenal fans gitu from England, and they are nice chaps gitu, bukan yang bukan yang tipe-tipe kayak kita keuangannya sehat gitu, nggak kayak gitu-gitu. Gue cuma ketemu itu di Twitter doang gitu kan. Apakah gue anti Arsenal? Enggak. That's really refreshing. Ya, tapi gue hanya suka aja sih untuk berdansa di atas keluguan-keluguan Anda semua. Itu menyenangkan sekali. Oh my god, you sound so evil when you say that. Okay, by the way, thanks again Bang, waktu kita udah habis. A pleasure as always. Sekadar informasi, pertanyaan yang terakhir tadi terpilih sebagai pertanyaan terbaik minggu ini. Dan oleh karena itu, kami dari Bola Total akan memberikan hadiah 100.000 kepada Resli Mulyadi. Untuk keterangan lebih lanjut akan kami kontak. Jangan lupa minggu depan jam yang sama akan ada lagi sesi Ask Pange on Podcast. Berikan pertanyaan terbaik Anda @bola total dengan #AskPange on Podcast. So on for now, have a nice midweek.